Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak LP sebagai Ketua LP2M. Terima kasih Pak Ridwan, kemudian Pak Abil, Bapak Ibu dosen rekam permainan kesehatan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mempelajari dari Pak LP terkait roadmap penelitian dosen. Nanti ini memang langkah kita setelah kita mempelajari ini, maka kita akan membuat untuk roadmap penelitian dosen rekam medis masing-masing, kemudian prodi rekam medis untuk persiapan kita monep untuk yang kedua ini. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada monep roadmap, cuman mungkin perlu kita perbaikin. Ya, dah ada sebelumnya kita buat kemarin itu, cuman mungkin makanya kita perlu minta arahan serta pelatihan lah dari Pak LP terkait dengan pembuatan roadmap ini. Selanjutnya mungkin langsung aja bagaimana Pak? Atau Pak Ridwan ada masukan? Langsung ya. Kalau begitu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak LP untuk memandu kami Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rudiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada hari ini kita akan melaksanakan semacam penyusunan roadmap penelitian dosen. Jadi setiap akreditasi tentu kita dihadapkan dengan roadmap penelitian institusi, roadmap penelitian program studi, dan roadmap penelitian dosen ya. Jadi setiap akreditasi itu pasti diperlukan. Jadi munculnya roadmap penelitian institusi ini disebabkan karena adanya roadmap program studi. Kemudian munculnya roadmap penelitian program studi karena adanya roadmap penelitian dosen ya. Jadi yang selama ini kita terbalik ya. Roadmap penelitian institusi tanpa dibarengi dengan roadmap penelitian prodi dan dosen ya. Ya, memang dalam roadmap ini ada dua, yaitu roadmap penelitian dan roadmap pengabdian. Ya, tetapi yang lebih familiar yang sering kita laksanakan adalah roadmap penelitian dosen ya. Baik, tentu dalam melaksanakan atau membuat roadmap penelitian ini itu didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, ini yang menjadi landasan penyusunan roadmap penelitian ya. Nah, jadi sebagai pedoman di dalam penyusunan roadmap penelitian dosen ini. Dalam Standar Nasional Penelitian pada bagian 1 dengan perangkup Standar Nasional Penelitian ini pada pasal 42 itu ada beberapa standar ya. Standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti ya. Kemudian standar peneliti ya, penilaian penelitian ya. Standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Ya, sama dengan yang punya standar nasional dikti dan Stikara ya. Jadi sama ya. Jadi dalam standar ini juga harus terpenuhi ada 8 standar ya. Standar ini yang harus dipenuhi dalam penelitian. Jadi mulai dari standar hasil penelitiannya ya, tentu nanti dalam roadmap itu kan ada sampai pada produknya ya. Dari awal penelitian konsep, penelitian dasar sampai 5 tahun kemudian baru sampai produknya ya. Produknya bisa berupa barang, bisa berupa konsep, bisa berupa teori, bisa berupa kebijakan ya, aturan dan sebagainya. Kemudian pengembangan roadmap ini kalau kita kan tidak universitas ya, tapi sekolah tinggi, prodi, dan hanya prodi ya. Jadi ini yang dasar dari pengembangan roadmap penelitian ya. Tentu apa sebenarnya fungsi dari roadmap penelitian dosen ini ya. Jadi ini merupakan arah ya, penelitian target yang ingin dicapai sepanjang karir profesional seorang dosen. Jadi dia mau sampai tahap mana tingkat ke profesional seorang dosen tadi. Jadi kalau dia meneliti sesuai dengan
bidang keilmuannya ya. Jadi nanti akan berkembang sesuai dengan bidang keilmuannya. Biasanya yang dilihat itu kalau kita lihat dari berbagai kegiatan akreditasi biasanya dikaitkan dengan mata kuliah kan begitu ya. Outputnya mata kuliah, kemudian dalam materi pembelajaran ya, dari bahan ajar yang kita sampaikan. Jadi sebaiknya memang kita susun dari materi mata kuliah yang kita ajarkan ya. Jadi mata kuliah kita ajarkan, kemudian nanti ya larinya ke materi yang nanti akan disampaikan kepada mahasiswa kita. Jadi misalnya ada 14 pokok bahasan, salah satu diantaranya kita ambil di situ berdasarkan hasil penelitian ya. Misalnya saya salah satu di Kesmas ya, misalnya di PKIP itu ada namanya pendidikan kesehatan masyarakat di institusi, yang salah satunya misalnya klinik edukasi. Ya, jadi kita penelitian terkait dengan klinik edukasi. Nah, jadi pada pasien yang diselenggarakan di rumah sakit misalnya. Nah, itu nanti dilakukan penelitian, kemudian dari penelitian itu nanti dijadikan salah satu bahan materi perkuliahan. Nah, kemudian menunjukkan bidang utama yang penguasaan kepakaran. Nanti kepakaran itu, maka oleh sebab itu mata kuliah itu sebaiknya tidak usah diubah-ubah kan gitu ya. Nah, jadi setiap semester ya sama dosennya dengan mata kuliah. Itu tujuannya adalah supaya menunjukkan kepakaran dari seorang dosen ya. Ya, jadi semakin hari dia melakukan penelitian maka dia akan memiliki kepakaran tersendiri ya. Dengan kepakaran itulah yang membedakan antara satu dosen dengan dosen yang lain ya. Sehingga ketika dosen itu pakar bidang itu sangat membantu ya mahasiswa karena dosen itu kompeten di bidangnya kan gitu. Baik itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan bahan ajar yang disampaikan maupun materi yang nanti disampaikan oleh dosen yang berkompeten ya. Tentu berdasarkan pada riset yang dilakukan oleh dosen itu sendiri ya. Jadi pentingnya dosen melakukan penelitian berdasarkan pada materi, bahan ajar, bahan kuliah yang akan disampaikan kepada mahasiswa, sehingga materi yang kita sampaikan pun selalu update, terbaru ya, terbaru, kemudian nanti akan berkembang secara terus-menerus ya. Jadi kita tidak ketinggalan pengetahuan teknologi ya terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian apa yang harus dilakukan ya terkait dengan penyusunan roadmap penelitian dosen ini ya. Yang pertama bahwa penelitian roadmap yang disusun itu tidak kaku ya. Walaupun sebenarnya memang arahnya itu tetap gitu ya. Targetnya pasti gitu ya. Arahnya kita buat fix tapi tidak kaku. Bisa saja sewaktu-waktu mengalami perubahan ya. Tapi perubahan itu tidak jauh melenceng dari yang sudah ditetapkan ya, yang sudah diarahkan, ditargetkan, yang diharapkan gitu ya. Kemudian tentu ini akan menemukan hal-hal baru yang lebih menarik, lebih cepat mencapai puncak kepakaran. Jadi dia akan nampak kepakaran seorang dosen di bidang apa. Maka kemarin waktu di rekam medis kemarin, ketika meskipun kita tidak terlalu linear ya dengan rekam rekam dan informasi kesehatan, tetapi paling tidak dosen itu diarahkan pada penelitian itu kan. Ya. Nah, jadi itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai memang selama ini kita penelitiannya tidak mengarah roadmap. Pokoknya asal ada penelitian kan gitu ya. Jadi tidak berujung, tidak berpangkal. Yang penting ada kan begitu ya. Ya bahasa lainnya syukur ada. Ya. Bahasa Jepangnya syukur ada ya. Ya syukur ada maksudnya ya. Bukan bahasa syukur ada. Jadi bisa berkaitan dengan bidang kajian, tetapi harus kajian utamanya apa? Sehingga ini yang membedakan nanti. Misalnya tadi di PIK misalnya salah satu mata kuliah Pak Rudi, nampu mata kuliah apa? Di rekam medis. Nah, saya KPMT juga Pak, cuman lebih ke hanya anatomi. Kemudian kepemimpinan dan berpikir sistem, manajemen. Nah, mungkin lebih pada manajemennya ya. Nah, itu Pak manajemen. Jadi lebih pada manajemen rekam medis. Nah, mungkin itu yang difokuskan ya kan. Cuman sekarang itu Pak, kita tuh RME Pak. Ngarah ke elektronik. Ya, artinya semakin jauh Pak. Ya artinya dosen mulai diupdate kan, kawan-kawan dari komputer kan ada. Mungkin bisa sharing kan begitu ya. Sharing, bisa team teaching kan begitu ya. Nanti bisa juga dilibatkan mungkin secara teknis mereka lebih tahu kan gitu ya. Ya betul. Nah, lebih tahu. Ya nanti dari penelitian itu bisa
bisa dikembangkan ya terkait dengan ya lama-lama kan jadi bahan ajar dia. Kemudian memberikan gambaran bidang yang sudah, sedang dan akan diteliti ya. Jadi apa yang akan diteliti karena roadmap ini kan sebenarnya peta jalan ya. Road itu jalan, map itu peta ya. Peta jalan penelitian arahnya nanti ke kemana ya dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian tentu apapun yang dilakukan oleh dosen itu terkait dengan penelitiannya ya ini akan mengarah kepada kepakaran ya. Jadi kepakaran itu akan muncul kalau dosen itu terus-menerus melakukan penelitian yang sama ya. Ya, jadi dia akan melakukan itu dan terus mengembangkan itu. Paling tidak kan membaca berbagai referensi yang terkait dengan apa yang akan diajarkan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan ya. Jadi ini akan yang memang agak rumit penelitian ini karena memang harus terfokus ya. Ya, tentu harapannya adalah ya terkait dengan ya pembiayaan tentunya ya. Kalau yang kita ini kan biasanya berjalan ongoing saja apa adanya kan begitu ya. Yang sudah ada ya kita jalankan saja, yang datanya mudah kita dapatkan ya dapatkan kan gitu ya. Sekarang bagaimana kita memulainya? Ya, tentu kalau kita ingin mulai kepakaran kita ini apa? Maka saya tadi tanya Pak Rudi. Nah, di PIK tadi kepakaran Pak Rudi itu bidang apa kan gitu. Nah, jadi di situ yang kita tetapkan ya. Ya, misalnya Pak Abil kepakarannya apa? Ya. Jadi Pak Adit misalnya Pak. Ya. Jadi kepakarannya apa? Pak Joni misalnya apa kepakarannya? Jadi di situ nanti akan muncul ya. Dan semakin hari kan semakin dalam kalau kita lakukan riset terus menerus. Ya. Kemudian tentukan bidang. Semakin hari itu semakin mikro, semakin kecil ya. Nah, jadi tadi misalnya saya kan PKRMS misalnya, pendidikan kesehatan di rumah sakit. Mikronya itu di klinik edukasi. Nah, kan begitu. Jadi media yang dilakukan dalam klinik edukasi itu apa saja. Meskipun tadinya makronya adalah pendidikan kesehatan masyarakat di rumah sakit gitu ya. Tapi nanti mikronya klinik edukasi, patient education kan gitu ya. Nah, jadi itu yang di mikronya ya. Kemudian rincian bidang mikro tersebut dalam bidang-bidang lebih mikro. Jadi terus mikro terus kan gitu. Misalnya tadi pendidikan kesehatan di rumah sakit. Kemudian mikronya klinik edukasi. Kemudian nanti penggunaan video dalam pendidikan pasien. Penggunaan misalnya folder dalam pendidikan pada pasien. Nah, kan semakin kecil ya. Jadi semakin dalam ya. Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya adalah ditandai apa yang sudah sedang dan akan dilakukan, mana yang sudah dilakukan, mana yang sedang dilakukan, ya mana yang akan dilakukan. Contohnya begini ya. Jadi kita mulai dari ini di tahap 1 misalnya apa yang penelitian pengembangannya apa. Kemudian misalnya ini contoh ya, penelitian pengembangan berbentuk animasi 3 dimensi ya. Kemudian berikutnya media elektronik learning. Misalnya berbasis apa kan gitu ya. Penelitian kompetensi misalnya guru melalui blend learning kan tahap 3 dan seterusnya ini. Ini dikembangkan secara terus-menerus. Ini contoh dari roadmap grand design peneliti di tingkat prodi ya. Nah, ini yang model tulang ikan ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan. Mungkin ini saja materi kita terkait dengan bentuk laporannya nanti saya share untuk silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya. Memang yang penting itu mungkin contoh nyata Pak. Yang kami bisa langsung lakukan. Karena ini nanti kan 3 minggu lagi katakan itu ya. Oh, yang filenya ya. Betul boleh Pak. Jadi bisa langsung kami kerjakan gitu Pak untuk masing-masing dosen kan gitu. Sekalian nanti berarti kalau kita yang prodi nanti gimana Pak? Maksud kita ngambil dari dosen-dosen langsung kita buatkan ke prodi gitu Pak. Iya. Gitu ya. Seperti ini kan yang pendahuluan kan, visi misi kan. Visi misi institusi atau yang ini yang di prodi. Ya? Prodi. Yang dosen prodi Pak. Ya prodi. Okay. Kan program studi kan. Ini yang institusi nih.
tujuan. Hmm. Nah, nanti misalnya per orang per dosen. Gitu. Nah, nanti per orang per dosen. Kan ada berapa dosen kan tentang apa-apa. Ini misalnya apa kan, siapa? Nanti saya kasihkan. Mungkin ini. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Yang paling susah adalah memulainya. Apa dulu mau dimulai kan gitu ya? Karena kalau dosen kan perorangan deh. Ya, betul. Kalau di prodi kan tinggal merekap. Dari dosen-dosen. Ya merekap. Yang lain sama apa ya? Maksudnya Sama. tinggal mungkin isi-isinya aja ya. Yang penting ini tadi ini. Ini gambaran penelitian kan gini. Nah, prodi akhirnya mau kemana kan begitu. Outputnya kan. Iya. Tapi kayak gini nanti muncul Pak ya di tadi. Ada. Kita buat. Ada yang model-model yang melengkung itu yang biasa Pak Abil ini kan buatnya Pak Abil ya. Ya. Ada yang model melengkung itu berupa produk. Ini ya. Ya. Pak Adit, mana? Silakan, mungkin ada yang mau Bisa ditanya. apa itu? Misalnya dicontohkan itu bidangnya apa itu misalkan Saya misalnya PKIP. jadi satu contoh roadmap pribadi dosen itu mulai dari kan tadi yang yang paling sulit ini mulai nih. Jadi mau start dari mana nih kan gitu kan. Nah mungkin bisa diberikan contoh Filenya. nyata gitu. Bagaimana roadmap individu Ya dosen. Nah intinya inilah Pak, tinggal pindahkannya lah ya. Maksudnya. Jadi artinya kita bikin template Pak. Iya. Jadi supaya kawan-kawan semua seragam bikinnya kan. Iya. Jadi saya kan misalnya keahliannya kan pendidikan kesehatan masyarakat institusi. Nah kan begitu ya. Jadi keahliannya di situ. Di dalam pendidikan kesehatan masyarakat di institusi itu ada namanya salah satu pendidikan kesehatan itu kan ada di pelayanan kesehatan dan non kesehatan. Nah, jadi yang pelayanan kesehatan profesional ini adalah pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, puskesdes, polindes kan gitu ya. Nah, kita ambil misalnya di salah satu rumah sakit. Ini kan sudah mulai menyempit. PKRMS tadi kan pendidikan kesehatan rumah sakit menyempit di rumah sakit. Di rumah sakit saya ambil kan mulai dari PKMI pendidikan kesehatan masyarakat institusi. Turun menjadi pendidikan kesehatan masyarakat di rumah sakit. Turun menjadi klinik edukasi. Nah, begitu turun gitu. Kemudian penggunaan misalnya video dalam pendidikan personal counseling. Kan sudah mengesup dia nanti. Nah, dari outputnya itu nanti kan dia berupa produk-produknya apa, misalnya video pendidikan kesehatan pada penderita misalnya hipertensi misalnya kan. Nah, begitu outputnya nanti berupa video dari awal kita menerapkan satu mata kuliah, kemudian nanti berujung pada outputnya. Nah, misalnya Pak Rudi tadi misalnya manajemen pelayanan kesehatan misalnya. Nah, di outputnya nanti kan misalnya di rumah sakit misalnya. Di rumah sakit nanti misalnya perencanaan gitu ya. Nah, perencanaan apa yang nanti perencanaan tentang pembuatan rekam medis kan gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak, saya kan bukan hanya di rumah sakit, misalnya puskesmas sama kayak gitu. Nah, sama. Jadi semakin kecil, mikro gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita memang harus tahu bidang kita nih. Yang masalahnya sekarang kan banyak yang ganti mata kuliah. Nah, jadi kita enggak memiliki kepakaran. Ya. Kepakaran. Saya tahu menjelaskan ini karena memang saya ngajar itu terus. Jadi punya kepakaran begitu kan gitu. Nah. Itu harapannya. Jadi nanti yang dibuat melengkung tadi tuh outputnya berupa apa? Nah, gitu. Ya. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Ya, Pak. Sebenarnya Bapak Ibu kan udah tahu sebenarnya, cuma sharing-sharing ya nih. Abil mungkin ada contoh ya? Berarti dia per tahun aja Pak ya, yang dosen itu? Iya per tahun. Per tahun kan? Per tahun. Sampai di 5 tahun kan? Oh, ada yang per 5 tahun itu. Kan ada yang 5 tahun untuk yang prodi itu.
Nanti yang dosennya per tahun Nah, itu. per tahun. Nanti dilampirkan di laporannya. Nah, iya. Dilampir. Nanti dia sampai outputnya itu produk gitu. Nah, misalnya saya tadi kan pendidikan kesehatan institusi. Nanti di institusi ke pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit. Di rumah sakit saya misalnya PKRMS. PKRMS itu misalnya tadi pendidikan kesehatan pada klinik edukasi. Nah, di klinik edukasi nanti produk pendidikan pada pasien misalnya. Nah, kan. Berarti biasanya 1 tahun itu kan hanya satu penelitian kita, Pak. Iya, betul. Berarti roadmap itu hanya untuk satu penelitian, Pak. Roadmap itu tadi dia mengerucut tadi semakin kecil. Jadi misalnya tadi kan umum kan ya. Ya, setiap naik tahun depan kecil, mikro sampai pada dia berupa produk kan gitu. Nah, idealnya begitu. Dan itu dibuat 1 tahun atau multi years bisa Tiap tahun dari penelitian itu. Dilampirkan di laporan. Iya. Jadi penelitiannya itu tadi kan misalnya pendidikan kesehatan di institusi, di rumah sakit penelitiannya kan. Nah, kemudian Satu penelitian itu misalnya ngambil lagi lanjut dari mikro itu kita lanjutkan lagi gitu. Berarti enggak, maksudnya proses itu diselesaikan dalam 1 tahun atau 5 tahun. oh, Jadi setiap tahun ada laporan satu penelitian. Oh iya, sesuai dengan Betul. Arahnya. proses itu harus selesai dalam 1 tahun dulu. Jadi kan banyak nih. Berarti ini Yang bisa diselesaikan dalam misalnya 5 tahun. iya. Misalkan saya pendidikan kesehatan di rumah sakit PKRMS misalkan. Tahun depan saya neliti di klinik edukasi. Tahun depan karena nyusup tadi kan. Klinik edukasi pembuatan media pendidikan pada pasien misalnya. Kan begitu. Kemudian berikutnya pada pasien apa? Pada pasien hipertensi. Kemudian kan begitu. Jadi terus menerus gitu dia. Sampai dia berupa ada produknya. Kalau kami misalnya dari rekam medis itu berarti kalau tahapnya kami buat misalnya Pak tahap. Betul. Berarti yang pertama tahap di rumah sakit memang. Betul. Kemudian di bagian pendaftaran. Masuk lagi ke bagian pengisian misalnya. Betul. Masuk lagi di bagian codingnya. Filing. Retensi, pemusnahan gitu Pak. Iya. Kan bagus sebenarnya. Jadi kita satu urutan gitu sampai dia terkecil deh. Dari makro, mikro. Oke, kalau gitu berarti kita tinggal Contoh. action. Ada contoh action kita buat masing-masing dulu. Kemudian selanjutnya mungkin kita akan dari Bapak Ibu dosen itu kita kumpulkan menjadi prodi gitu Pak ya. Iya.